Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Heri Isnaini M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ropi Muhajili, bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Salma Jania, Teh Siti Roro Jahro, Teh Wina Nur Habibah, dan Teh Yuli Siti Solihah. Topik yang akan dipresentasikan yaitu mengenai menyunting karya ilmiah. Baik, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yaitu penyampaian materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai strategi praktis penyuntingan isi. Isi adalah bagian terpenting dari sebuah makalah maupun karya ilmiah lainnya. Ukuran yang sering digunakan isi yang benar adalah isi yang dapat menjelaskan secara jelas dan tepat tentang permasalahan yang disajikan dalam sebuah tulisan. Kesalahan yang muncul dalam isi karya ilmiah adalah ketidaksesuaian isi yang disajikan dengan permasalahan yang disajikan. Kesalahan yang ada dalam sebuah tulisan membutuhkan perbaikan melalui kegiatan menyunting. Nah, menyunting ini adalah mengatur, memperbaiki, dan merevisi sistematika, ejaan, dan penggunaan bahasa pada naskah orang lain, serta menyesuaikan dengan satu pola yang dibakukan, kemudian membawanya ke depan umum dalam bentuk penerbitan. Tujuan penyuntingan untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan dalam sebuah naskah guna menghasilkan karya ilmiah dengan penyajian informasi yang tertata dengan baik. Banyak pada beberapa kasus ditemukan bahwa penulis mengalami kekecewaan karena naskah karya ilmiahnya diubah secara substansial. Oleh karena itu, seorang penyunting harus memahami bahwa penyuntingan isi bukan berarti melakukan perubahan substansial, tetapi hanya terbatas pada pengorganisasian gagasan agar informasi dapat dipahami dengan baik oleh pembacanya. Langkah awal penyuntingan edisi adalah dengan membaca seluruh naskah karya ilmiah dan menandai bagian-bagian. Di sini ada contoh penggalan naskah awal yang membutuhkan perbaikan isi. Nah, contohnya para pedagang makanan perlu memperhatikan keselamatan konsumen dengan tidak mencampur bahan-bahan makanan yang bersifat kontradiktif seperti udang dan buah yang mengandung banyak vitamin C. Apabila hal itu dilakukan, maka konsumen akan mengalami keracunan bahkan kematian. Dewasa ini seringkali terjadi peristiwa keracunan makanan, khususnya pada anak-anak di berbagai daerah. Umumnya kasus-kasus keracunan diakibatkan oleh produk tidak layak makan yang dijual di pinggiran sekolah oleh pedagang kaki lima. Penggunaan boraks, pewarna tekstil, dan bahan berbahaya lainnya menjadi penyebab utama terjadinya keracunan pada beberapa kasus. Nah, pada paragraf pertama berisi informasi tentang himbauan untuk menjaga keselamatan konsumen makanan dengan memperhatikan pencampuran bahan yang tidak tepat akan membuat para konsumen mengalami keracunan. Akan tetapi, pada penggalan paragraf tidak disebutkan penyebab keracunannya. Kemudian pada paragraf kedua, informasi yang disajikan sekilas tampak berkaitan dengan informasi pada paragraf pertama. Akan tetapi pada paragraf pertama dibahas mengenai keracunan yang diakibatkan oleh kesalahan pencampuran bahan makanan alami. Sedangkan pada paragraf kedua dibahas mengenai keracunan akibat pencampuran bahan-bahan berbahaya ke dalam makanan. Perbaikan isi tidak langsung dapat dilakukan, tetapi perlu terlebih dahulu didiskusikan dengan penulis naskah. Dengan demikian, kegiatan penyuntingan isi dapat dilakukan oleh penulis atau bukan penyunting. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Siti Roro Jahro. Kepadanya disilakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian 2, strategi praktis penyuntingan sistematika, kutipan, dan daftar rujukan. Penyuntingan sistematika dalam sebuah karya ilmiah perlu dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama adalah memperhatikan kelengkapan komponen karya ilmiah. Komponen utama sebuah karya ilmiah mencakup 1 judul, 2 identitas, penulis dan sponsor, 3 pendahuluan, 4 pembahasan atau isi, 5 penutup, dan 6 daftar rujukan. Tahap kedua yang perlu dilakukan adalah menyunting aspek penomoran. Seorang penulis harus konsisten dalam penentuan dan penggunaan penomoran. Apabila sistematika penomoran dengan bab yang digunakan pada bagian awal, maka penggunaan bab juga harus dilakukan bagian isi dan penutup. Apabila penomoran bab pertama dan sub-bab berikutnya juga harus menggunakan angka atau digit, hal tersebut dapat diamati melalui contoh berikut ini. Bisa kalian lihat. Dan berikutnya, selain sistematika kutipan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan hasil pengolahan informasi dari sumber rujukan dengan taat asas, menghindari plagiasi. Saat melakukan penyuntingan kutipan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kelengkapan keterangan sumber, rujukan pada kutipan dengan membaca dan menandai kutipan. Jika tata pengutipan yang dipilih adalah sistem EndNote, maka keterangannya sumber rujukan yang perlu dicantumkan dalam kutipan hanya berupa nama keluarga atau nama belakang penulis, tahun terbit sumber rujukan, dan halaman yang dikutip. Akan tetapi jika tata pengutipan yang dipilih adalah footnote atau endnote, maka identitas yang perlu dicantumkan adalah identitas lengkap dari sumber rujukan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Teh Roro. Seluruh informasi dalam naskah karya ilmiah yang berupa kutipan harus dilengkapi dengan pencatatan identitas lengkap sumber rujukan pada bagian daftar rujukan. Apabila terdapat 10 sumber rujukan yang menjadi bahan kutipan di dalam naskah karya ilmiah, maka daftar rujukan yang harus dicantumkan berisi 10 identitas sumber rujukan pula. Apabila terdapat kekurangan atau kelebihan daftar rujukan, maka penyunting harus melakukan klarifikasi terhadap penulis. Penulisan daftar rujukan yang sesuai dengan informasi dalam kutipan dapat diamati melalui contoh berikut ini. Contoh penulisan daftar rujukan yang sesuai dengan kutipan. Berdasarkan teori Aristoteles, untuk sampai pada tahap memahami konsep psikologi berbicara, terdapat 3 unsur dasar persuasi yang perlu diketahui. Dalam kurung Bintang 2014 halaman 9. Daftar rujukannya Bintang Widayanto tahun 2014, Powerful Public Speaking, Yogyakarta, Andi. Murphy dan Peck dalam kurung tahun 1985 halaman 16 menyebutkan bahwa dalam media berkomunikasi terdapat 4 elemen yang wajib hadir. Daftar rujukannya Murphy, Herta A. dan Charles E. Peck tahun 1985 dengan judul Effective Business Communication USA McGraw-Hill. Selain kelengkapan identitas rujukan, aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan teknis penulisan kutipan dan daftar rujukan juga harus dicermati. Aturan teknis yang dimaksud meliputi: pertama, ketepatan penggunaan tanda kutip dan pemisah paragraf sebagai penanda kutipan langsung atau EndNote. Kedua, kesesuaian penulisan rujukan dengan nomor pada kutipan, footnote atau EndNote. Ketiga, ketepatan penggunaan tanda baca sebagai tanda pisah unsur-unsur dalam footnote. Keempat, ketepatan penulisan urutan nama penulis pada footnote tidak dibalik. Kelima, urutan penulisan daftar rujukan. Keenam, kelengkapan identitas sumber rujukan pada daftar rujukan. Dan ketujuh, ketepatan penggunaan spasi pada daftar rujukan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Siti Roro Zahro yang telah menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya, mengenai strategi praktis penyuntingan bahasa dan tanda baca akan dipaparkan oleh Teh Salma Jania. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya ada strategi praktis penyuntingan bahasa dan tanda baca. A. Penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa berkaitan dengan penyuntingan kata, frasa, kalimat, dan paragraf.
Penyuntingan kata dan frasa dapat pula disebut dengan penyuntingan diksi atau pilihan kata. Penyuntingan bahasa juga dapat difokuskan pada kesalahan berupa kemunculan unsur-unsur bahasa daerah pada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Unsur tersebut dapat berupa kritikannya atau bahasa Jawa, konjungsi khas bahasa daerah tertentu, kata bahasa daerah, dan istilah berbahasa daerah yang tidak dicetak miring. Contoh, penggunaan unsur bahasa daerah yang kurang tepat. Pertanyaannya, Menteri Pendidikan Indonesia cukup sulit dipahami. Permasalahan-permasalahan pendidikan yang dibahas tampak berkenaan dengan aspek-aspek substansial yang rumit. Contoh kalimat yang tidak lengkap. Seorang peneliti yang baik menjunjung tinggi atas kejujuran dalam penelitian dan disiplin. Perbaikan kalimat. Seorang peneliti yang baik akan berlaku disiplin dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam penelitian. Kalimat yang tidak lengkap pada contoh yang menduduki fungsi subjek karena kata yang merupakan penanda. Perluasan subjek sehingga kata yang baik menjunjung tinggi dan disiplin kehilangan fungsi predikatnya. Baik, terima kasih. Saya akan berikan kepada Yang selanjutnya, di sini ada contoh kalimat aktif yang keliru. Bagian ini membahas tuntas informasi mengenai cara tepat melakukan hipnoterapi. Tahap-tahap pelaksanaan hipnoterapi dijelaskan sebagai berikut. Dan di bawah ini hasil perbaikan kalimat. Pada bagian ini dibahas tuntas informasi mengenai cara tepat melakukan hipnoterapi. Tahap-tahap pelaksanaan hipnoterapi dijelaskan sebagai berikut. Penjelasannya, penggunaan kalimat aktif pada contoh dapat menggambarkan makna, karena tidak mungkin sebuah bagian dari karya ilmiah mampu membahas informasi. Subjek yang melakukan pembahasan informasi pada dasarnya adalah penulis, meskipun nama atau kata ganti orang tidak tercantum dalam teks. Hasil perbaikan kalimat membuat makna lebih jelas dan informasi tersajikan secara objektif. Yang selanjutnya di sini contoh penyebutan rincian dengan jelas dan tepat. Penyebutan rincian yang keliru. Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan karya ilmiah, antara lain logika, hipotesis, verifikasi, dan konklusi. Dan di sini ada penyuntingan rincian dengan jelas dan tepat. Terdapat 4 prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan karya ilmiah, yaitu logika, hipotesis, verifikasi, dan konklusi. Pada contoh tersebut, penyuntingan rincian yang keliru muncul kata beberapa dan antara lain. Sebagai penanda rincian, informasi mengenai 4 prinsip penyusunan karya ilmiah. Kedua kata tersebut menunjukkan ketidakjelasan jumlah informasi yang dirinci. Akan tetapi, sebaliknya, informasi yang disajikan merupakan rincian dengan jumlah yang pasti. Oleh karena itu, penyebutan jumlah dan penanda rincian yang jelas harus dilakukan sebagaimana yang terdapat pada contoh yang tepat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyuntingan tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca sering muncul dalam karya ilmiah karena para penulis umumnya lebih mengutamakan aspek isi dibandingkan penggunaan tanda baca dalam penulisan karya ilmiah, padahal keduanya sangat penting. Kesalahan yang cukup banyak muncul dalam pemilihan dan penggunaan tanda baca terjadi akibat kemiripan antara satu tanda dengan tanda lainnya. Misalnya pada tanda petik 2 dengan tanda petik 1, kemudian tanda titik 2 dengan tanda titik koma, dan tanda kurung dengan tanda kurung siku. Selanjutnya ada ragam aktivitas menyunting. Yang pertama, penyuntingan mandiri. Kegiatan ini dapat dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yaitu membaca seluruh naskah yang telah ditulis sehingga penulis dapat berkonsentrasi pada proses penyuntingan. Tahap kedua, penyuntingan kesalahan ejaan dan sistematika. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menelaah satu persatu kata, kelompok kata, kalimat, dan paragraf yang telah ditulis. Tahap ketiga yang perlu dilakukan adalah pengendapan naskah. Dilakukan dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu. Setelah 1 atau 2 minggu berlalu, yang perlu dilakukan adalah membaca kembali naskah yang telah ditulis.
Hasil membaca setelah pengendapan dilakukan akan berbeda dengan hasil membaca sebelum pengendapan dilakukan. Yang kedua, ada penyuntingan antar teman. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam kegiatan penyuntingan antar teman. Hal pertama yaitu keterampilan menyunting yang dimiliki oleh partner sunting. Hal berikutnya yaitu etika penyuntingan. Ada kalanya seorang penyunting memiliki ketertarikan pada bidang yang sama, pada beberapa kasus akan memiliki pemikiran untuk melakukan pencurian ide. Lebih baik memilih partner sunting yang dipercaya dan dimiliki kedekatan emosional. Yang ketiga, ada penyuntingan antar kelompok. Penyuntingan antar kelompok dilakukan oleh banyak orang. Selain itu, proses penyuntingan antar kelompok akan menjadi sarana pembelajaran menyunting bagi masing-masing anggota. Selain mendapat manfaat berupa hasil koreksi, seorang penulis juga dapat membagi pengetahuan dengan anggota kelompok lainnya. Yang terakhir, ada penyuntingan melalui kegiatan konsultasi dengan ahli. Proses penyuntingan yang ideal adalah dilakukan dengan para ahli. Tentu para ahli memiliki kesibukannya masing-masing. Apabila seorang penulis tidak memiliki kesempatan untuk meminta bantuan ahli dalam kegiatan menyunting, maka dapat dilakukan dengan kegiatan konsultasi secara langsung. Dalam hal ini, penulis harus menyampaikan karya ilmiah yang ditulis dan ahli yang diajak berkontribusi akan memberikan masukan berdasarkan penyampaian informasi dari penulis. Dengan demikian, penyuntingan dapat dilakukan secara mandiri, namun berdasarkan pada hasil konsultasi para ahli. Baik, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kesimpulan, pada kegiatan penyuntingan isi harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, kesesuaian informasi yang disajikan dengan fokus pembahasan. Kedua, kelengkapan informasi yang disajikan. Ketiga, kesesuaian isi masing-masing bagian dengan judul dan fokus pembahasan. Keempat, kelogisan penalaran. Dan kelima, ketepatan konsep dengan penafsirannya. Kemudian aturan teknis pada penulisan kutipan dan daftar rujukan meliputi 1. Ketepatan penggunaan tanda kutip dan pemisah paragraf sebagai penanda kutipan langsung atau innote. Yang kedua, kesesuaian penulisan rujukan dengan nomor pada kutipan atau footnote atau endnote. Yang ketiga, ketepatan penggunaan tanda baca sebagai tanda pisah unsur-unsur dalam footnote. Yang keempat, ketetapan penulisan urutan nama penulis pada footnote, jadi tidak terbalik. Yang kelima, urutan penulisan daftar rujukan. Yang keenam, kelengkapan identitas sumber rujukan pada daftar rujukan. Dan yang ketujuh, ketepatan penggunaan spasi pada daftar rujukan. Penyuntingan bahasa berkaitan dengan penyuntingan kata, frasa, kalimat, dan paragraf. Kesalahan penggunaan tanda baca cukup sering muncul dalam penulisan karya ilmiah. Hal ini terjadi akibat adanya kemiripan antara satu tanda dengan tanda lainnya. Baik, teman-teman, pemaparan materi telah selesai. Langsung saja mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui WA Group. Demikian presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Sebagai moderator yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika kami masih memiliki kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.